diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Dilihat dampak ekonomi. Ya. Potensi keuntungan ekonomi dan intervensi lulusan Indonesia bisa meningkat 48 kali lipat baiknya dibanding dengan kalau negara kita masih mengalami banyak stunting. Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapat kalau misalnya stunting ini bisa menurun. Kalau apalagi program pemerintah itu adalah nol stunting, ya. Ini mungkin titik fokus kita juga. Sekedar menyampaikan ulang, mungkin para kades juga sudah tahu ya, lokus-lokus stunting yang ada di Kecamatan Lahusa ini. Di tahun 2020 ada desa Hili Gambuka, ada 2021 ada desa Bawah Talua dengan prevalensi 66,67%, desa Sarahili Laja 43,75%, Hili Nawal Balaiha 21,43%, Lahusa 1 19,35%, Mogai 16,67%, dan Hili Ambalata 16,22%. Wah, marah kades. Ya. Bisa mana bapak-bapak kadesnya ini? Oh ya. Kemudian di tahun 2002 ada Hili Oru 2 38,71%, dan Oifoda Balaiha ada 24,0%. Kalau dilihat dari data, mohon maaf ya, tahun 2020 saya belum dapat prevalensinya karena dari Dinkes, karena kan mengingat kembali saya masih baru di sini. Jadi data yang saya dapatkan baru nama desanya saja. Bisa dilihat di sini yang paling tinggi itu ada pada desa Bawo Otalua 66,67%. Iya Bapak. Saya tidak akan menyalahkan siapapun di sini. Mungkin kedepannya kita bisa memperbaiki data, apalagi dari sebelumnya saya tahu banyak juga dari kami yang kesalahan-kesalahan dalam pendataan. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dalam pencegahan stunting ini? Dalam penanganan stunting ini, apa yang bisa kita lakukan? Dari pendidikan gizi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan dan menyediakan makanan lokal sesuai prinsip gizi seimbang untuk ibu hamil dan balita dalam upaya membentuk keluarga sehat. Kemudian penyampaian pesan gizi, materi gizi seimbang dan isi belinggu. Salah satu contoh yang saya lakukan sekarang, penyuluhan, demonstrasi, mempersiapkan dan menyediakan makanan lokal dari proses perencanaan, pembelian bahan makan, dan memasak sampai menyajikan. Ini kalau misalnya kita tidak lanjut dari kegiatan kita ini akan ada dilakukan demonstrasi, demonstrasi bentuk makanan seimbang untuk cara pencegahan balita stunting. Next, langkah-langkah pencegahan stunting, fokusnya itu 1000 hari pertama kehidupan. Kalau membahas 1000 hari pertama kehidupan, apa yang terpikirkan dari pikiran bapak-bapak, ibu-ibu semua? Ini kapan dimulainya? Dari usia 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun? Iya. Ini dimulai dari pertama sekali pembentukan embrio itu dalam perut ibu. Ya. Saya tekankan lagi, pertama kali, 1 hari pertama ketika pembentukan embrio. Oke. Stunting bisa dicegah melalui 1000 tadi sudah. Kehamilan dan pertumbuhan janinnya seperti saya bilang tadi. Pertama kali, hari pertama setelah pembentukan embrio. Tapi kan terkadang kita tidak tahu. Saya tidak tahu Bu, kalau misalnya istri saya itu sudah hamil. Makanya aktiflah untuk pengecekan ke pelayanan kesehatan. Di sini ada pertumbuhan otak, membangun tinggi badan potensial, membangun berat badan potensial, butuh gizi mikro dan protein, butuh kalori. Nah,
bisa dilihat gambar, ada gambar ibu hamil itu yang lucu ya. Tapi bukan itu yang jadi fokus kita. Banyak sekarang terjadi di sini karena si ibunya yang hamil, bapaknya ya udah. Tuh juga yang hamil tuh sih ibu kurang peduli nih sama si ibunya, gimana secara eksklusif sampai 6. Ini pemberian ASI ya, ASI sampai MPASI. 3 komponen utama penanggulangan stunting. Yang pertama ada pola asuh, pola makan, air bersih dan sanitasi. Inilah komponen utama untuk pencegahan stunting. Nah, di sini yang tadi saya bilang kan itu pertama ada pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi. Di sini yang pasti terekam di kepala orang ibu, makanan yang bergizi itu adalah dari makanan yang mewah, dari buah. Bisa dilihat dari di meja kita juga ada salah satu contoh ya, buah, ada anggur, ada rambutan, ada jeruk. Karena yang terekam sekarang itu di pikiran masyarakat kita itu gizi itu mahal, harus ada susunya harus merek yang mahal baru dikatakan gizinya bagus. Kemudian makanannya itu harus daging-dagingan baru dibilang itu gizinya bagus. Harus makan makanan yang di luar baru dibilang gizinya bagus. Padahal kita tidak tahu di lingkungan kita ini banyak sumber gizi yang bagus untuk diri kita. Tapi masih banyak kesadaran yang rendah akan hal itu. Contohnya saja makanan yang mudah kita dapat, mungkin ada pun depan rumah orang bapak ibu salah satu buah itu pepaya. Iya. Padahal ikan itu salah satu makanan yang bagus untuk perbaikan gizi karena tingginya protein. Itu para tahu semua bapak ibu semua. Kemudian di sini pintar ini. Yang kurang baik terutama pada perilaku sering konsumsi ikan ini. Yang makan bayi dan balita, bayi dan anak. Banyak sekali terjadi dari pola asuh ini. Peran aktif dalam pemberian makan itu hanyalah ibu. Ya tidak ibu-ibu? Iya. Bapaknya kemana? Marase melalui kefe. Ya tidak. Ya padahal ayah juga mempunyai peran aktif dalam pola asuh karena siapa yang ditiru anak kalau bukan ayah? Gak mungkin dia akan meniru tetangganya, tidak mungkin. Pasti yang ditirunya itu adalah orang yang di sekitarnya. Kemudian ini itu. Padahal kalau dibahas, telur itu adalah salah satu makanan yang paling sederhana, yang tinggi akan protein. Kemudian rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk akses sanitasi dan air bersih. Kita bedah dulu dari pelayanan kesehatannya. Banyak sekarang disalahkan tenaga kesehatan yang nggak aktif. Ada sebagian bisikan-bisikan seperti itu. Mohon maaf, kami sebagai tenaga kesehatan kalau turun lapangan berapa sih tenaga kami? Ke posyandu hanya 1-2 orang dibandingkan dengan warga yang banyak. Kami bisa apa kalau tidak ada dukungan dari lintas sektor? Kadang kami ke posyandu hanya 1 dan 2 anak. Dari mana bisa kami hasilkan data yang baik di situ kalau tidak ada dukungan? Kami juga memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, tapi apa daya, tenaga kami juga hanya berdua dengan kapasitas warga yang banyak, balita yang banyak. Gak mungkin dong kami harus datang ke rumah satu-satu. Aine ina ama may posyandu, aine ina ama VB vitamin A. Gak mungkin, pasti harus didorong dari keluarga dan lintas sektornya. Kemudian akses sanitasi dan air bersih.